lihat orang-orang di belakang layarnya aja nih sudah spiritnya sudah luar biasa nih, saya jadi ikut-ikutan masuk ya. Mulai panas kan saya. Kalau spiritnya nggak apa-apa. Oh, spiritnya. Benih-benihnya jangan sampai. Iya, nih Kalau sekarang kebakaran tuh kan jarang ada yang menyiram ya. Ya. Banyak yang videoin. Videoin mereka yang memang salah satu dari beberapa orang yang terkena dampak yang kurang menguntungkan dari pandemi ya. Dirumahkan. Mungkin lebih halus. Ya, halusnya Di tenang. rumah. Itu nggak halus Kak, mohon maaf. Bukan yang sorry. Halo Mektizen, gimana nih kabarnya? Semoga sehat terus ya. Nah, Mektizen, balik lagi dalam program The Magen hanya di Mek TV, Magnificently Inspiring. Nah, seperti yang kita ketahui, pada awal pandemik banyak dampak yang kurang menguntungkan bagi para pekerja, terutama untuk mereka yang bekerja di industri pariwisata yang ada di Bali. Pada episode The Magen kali ini, kita sudah menghadirkan tim dari Sirah Bali Info yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat yang ada di Bali. Kenapa sih bisa nggak asing lagi? Karena Mektizen, pada saat di tengah-tengah pandemik sekitar awal tahun 2020, Sirah Bali ini hadir dengan gebrakan yang berbeda, sehingga bisa dikatakan sukses eksis dan booming di tengah pandemik dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Oke, langsung saja kita hadirkan tim Sirah Bali Info yang sudah hadir di studio. Hai! Oke. Hai. Nah, sebelumnya kita mau terima kasih dulu nih untuk tim Sirah Bali Info karena sudah hadir ke studio Mek TV, yaitu studio virtual Bali. Terima kasih untuk waktu dan kolaborasinya. Sebelum kita masuk ke topik, kita buka dulu maskernya supaya Mektizen, kita sebutnya Mektizen. Ya, kalau Sirah Bali kan semeton. Tons. Jadi biar Mektizen bisa melihat aura-aura dari tim Sirah Bali Info. Auranya ya. Ya, auranya biar terpancar. Baju dibuka. Oke, boleh kita buka ya? Oke. Oke, Mektizen, sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang pertama nih, jadi saya mau menjelaskan. Jadi pada awal pandemik 2020 itu di Bali ada fenomena yang namanya masyarakat umum keluar berbondong-bondong untuk main layang-layang. Nah, itu aktivitas yang bisa dibilang aktif di Bali ya. Waktu awal-awal pandemi itu kan memang bisa dibilang Bali itu kan sempat ramai dengan fenomena masyarakat keluar untuk main layang-layang. Baik itu dia dari umur masih kecil sampai orang tua ya. Nah, tiba-tiba Sirah Bali ini hadir dan membuat sebuah event virtual. Nah, event virtual yang dia buat ini yaitu lomba acara ya. Acara lomba layang-layang virtual. Lomba layang-layang virtual dan ditayangkan by Zoom ya. Ya, by Zoom dan juga live stream. By Zoom. Ini memang kedengarannya asing banget ya. Kan biasanya kita melihat festival itu kan di pantai, festival layang-layang yang memang udah skalanya sampai internasional itu memang sudah biasa. Tapi Sirah Bali Info ini hadir, dia kemas secara virtual by Zoom festival layang-layang. Itu kan bisa dikatakan nggak gampang ya. Apalagi layang-layang tuh kan tinggi. Itu gimana tuh kalian nge-shootnya tuh ke atas-atas? Mungkin bisa dijelaskan idenya? Oke, jadi awalnya, jadi saya flashback dulu. Jadi sebelum pandemi masuk ke Bali, itu awalnya memang di Bali itu setiap tahun itu ada yang namanya musim layang-layang. Nah, layang-layang itu berkisar antara Mei sampai Agustus lah. Untuk musim layang-layang, di mana musim itu angin berhembus cukup kencang. Nah, cuman kemarin ketika pandemi, sebelum pandemi itu kan lomba layang-layang juga banyak banget. Mungkin kayaknya juga pernah lihat lomba layang-layang di Pantai Pananggalak atau Mersari itu. Nah, tapi ketika pandemi itu kan menjadi tidak bisa terlaksana. Ya karena memang kalau udah kita bilang festival lomba layang-layang itu pasti mengumpulkan hampir puluhan ribu orang yang pasti akan hadir di sana. Cuman karena pandemi itu nggak bisa. Nah, waktu itu berpikirlah gimana nih supaya teman-teman bisa tetap bermain layang-layang. Yang dimana layang-layang merupakan salah satu bagian dari wisata tradisi di Bali.
Nah, gimana biar layang-layang ini bisa tetap eksis nih walau di kondisi pandemi seperti itu. Setidaknya teman-teman semua tidak meninggalkan budaya bermain layang-layang yang ada di Bali ini. Akhirnya waktu itu kita sempat sedang ada program juga Sirah Bali. Baru merancang program sih. Waktu itu kita masih cetek-cetek. Masih cetek aja udah booming. Jadi kita masih sedang senang-senangnya buat interview teman-teman dari komunitas dan segala macam influencer. Kita waktu itu ketemu dengan salah satu influencer layang-layang yaitu Beli Kadek Soto. Nah, waktu itu kita sedang wawancara juga itu di Pantai Semawang. Nah, setelah wawancara off the record, waktu itu kita sempat ngobrol-ngobrol juga pasca wawancara. Nanyain Beli Dek, gimana nih kira-kira Beli Dek sebagai tokoh di dunia layang-layang, masa kita nggak bisa nih buatin event nih buat teman-teman layang-layang. Nah, waktu itu tercetuslah ide dari Beli Dek, kalau kita buatin virtual gimana ya gitu. Nah, waktu itu Beli Dek emang udah kepikiran karena waktu itu mungkin kita sering lihat pemerintah mulai meeting dengan sistem Zoom meeting, kemudian perusahaan, kemudian orang sekolah daring dengan Zoom meeting seperti itu. Menikah aja. Ya, menikah virtual. Juga ada virtual ya. Virtual ya, undangannya virtual. Nah, akhirnya di sana kita punya ide, kenapa tidak untuk layang-layang gitu. Dengan konsep yang dimana waktu itu orang yang ikut lomba dia menaikkan layang-layang dari rumah. Jadi tidak akan mengganggu dan tidak akan mengumpulkan keramaian. Tetap stay at home ya. Benar. Ataupun dia mengambil salah satu tanah kosong atau lapangan tapi udah minta izin sama pemiliknya. Jadi kita minta kayak gitu konsepnya. Tapi tidak boleh ada kerumunan di sana. Di rumah pun ketika mereka akan ikut lomba, mereka hanya boleh maksimal ada 4 orang di sana. Itu mungkin mereka pemain layang-layang bersama bapaknya atau kakaknya sekaligus menjalin rasa kekeluargaan juga di sana. Nah, sistem kita adalah kenapa 4 orang. Layang-layang yang kita lombakan kan maksimal itu besarnya 2,5 meter atau 3 meter. Itu masih bisa ditarik sendiri. Nah, itu 4 orang. 1 orang itu untuk pegang HP yang lagi di Zoom. 1 orang untuk pegang layangannya yang mau ditarik. Lagi 2 orang untuk tarik layangannya. Dan waktu itu sistem kita tetap wajib menggunakan masker dan juga menggunakan pakaian adat. Mungkin bagi beberapa orang merasa aneh banget nih lagi di rumah pakai pakaian adat naikin layangan gitu. Sendiri lagi. Tapi ternyata antusias dari teman-teman ini gila banget. Luar biasa. Kita buat virtual ini 2 kali. Yang pertama yang kita buat uji coba, itu kita dapat peserta sekitar 180. Itu masih kecil, ruang lingkup kecil. Setelah itu kita revisi beberapa hal. Sampai akhirnya kita berani mengundang wakil gubernur untuk membuka acara dan juga Bapak Wali Kota waktu itu. Mengingat juga prinsip yang sempat diucapkan oleh Pak Wali Kota waktu itu, Bapak Edo Kusrimantro, bagaimana kreativitas mertas batas. Nah, waktu itu kita berpikir kita juga bisa membuat batasan-batasan awal dari event ini kita buat lebih wah lagi walaupun kondisi pandemi kayak gitu. Akhirnya di sana tercetuslah lomba layang-layang virtual season 2. Ya, jadi yang pertama kita buat itu season 1 dengan 185 peserta. Yang kedua yang season 2 yang awalnya uji coba ya? Iya, yang awal uji coba. Itu kita dapat segitu. Yang kedua, kita target peserta hanya 300 karena kita waktu itu Zoom meeting karena memang modal Rp0 dari event itu. Modal jor-joran aja. Modal nekat. Dan itu juga Beli Dek Soto pun tahu percis hal itu. Beli Dek Soto juga bantu kita cari sponsor untuk hadiah. Dan pada saat itu kita sudah memang start sistem karena sudah tahu keuangan di Bali lagi turun dari krisis. Semua peserta tidak ada ditarik biaya pendaftaran alias gratis dengan hadiah puluhan juta rupiah. Waktu itu kita belum dapat sponsor tapi ya udah sok-sokan berani. Yang penting nekat dulu. Benar. Tapi keren banget loh. Jadi memang di tengah pandemi ini ya itu tadi ya banyak orang yang stres sehingga dari usia muda sampai usia yang dewasa itu mereka berlomba-lomba main layang-layang dan Sirah Bali di sini memang niat awalnya aja udah baik. Jadi dia membuatkan lomba yang mana aktivitas yang dilakukan orang-orang yang mungkin merasa stay at home itu bosan banget ya. Akhirnya ya udahlah kita ikut aja lah acara virtual event ini yang nothing tulus aja sebenarnya ya. Tapi pendaftaran juga gratis. Tapi siapa sangka gitu ternyata wow uji coba aja mereka sudah dapat 185 peserta. Kalau untuk season yang kedua itu? Season yang kedua sebenarnya target kita 300 peserta saja. Karena waktu itu kita masih pakai Zoom yang standar. Nah, Zoom yang standar
dan itu kan butuh waktu maksimal 40 menit. Nah, kita juga itu bagi per seri supaya jurinya gampang nilai. Jadi per satu seri itu ada 20 sampai 30 layang-layang yang narik, yang diterbangkan seperti itu. Nah, ketika kita buka 2 minggu fase pendaftaran, akhirnya di 5 hari sebelum close, H-5 sebelum closing pendaftaran kita udah close duluan. Karena peserta udah sampai di angka 485, dan waktu itu kagetnya kita juga peserta bukan hanya dari Bali. Itu ada peserta dari Lombok, Jakarta, bahkan Sulawesi. Itu gimana tuh? Mereka untuk tetap stay at home di Jakarta, di Sulawesi, di Iya, Lombok. pakai Zoom kan? Untuk baju adatnya? Baju adat Terserah mereka, provinsi. provinsi mereka masing-masing. Wah, keren banget. Iya, karena pakaian adat daerah masing-masing yang kita angkat. Okay. Dan itu pun akhirnya waktu itu kita close H-5, dan banyak juga yang nanya, Bli, nggak bisa di-open lagi nih, saya mau ikut ini. Karena emang kita keterbatasan waktu itu cuma event kita cuma 1 hari, dan juga waktu itu juga akhirnya beberapa sponsor masuk mensupport acara ini, dan sekaligus itu menjadi salah satu pertunjukan pariwisata virtual perdana di Bali, dan jadi lomba layang-layang virtual pertama di dunia. Keren banget. Memang itulah dari lomba acara virtual itu Sirah Bali mulai mulai dikenal, mulai dikenal. Itu memang dalam waktu yang singkat sekali loh, tapi mereka bisa viral gitu. Memang bahkan kita pun istilahnya karena yang dilombakan kan layangan celepuk. Ya. Bahkan itu menjadi tren. Ya, jadi tren akhirnya 1 selama tahun 2020 Ya. full. Kalau teman-teman yang pernah lancong ke Bali atau yang lagi stay di Bali, kalian bisa lihat di tahun 2020 kemarin, kalian bakal lihat dan penasaran kenapa sih orang in layangan itu cuma layangan burung hantu doang. Iya. Karena emang Langit itu waktu Bali itu lagi dipenuhi viral. dengan burung Benar. hantu. burung hantu. Ya. Karena itu istilahnya karena kita stay at home, jadi Iya. layangan itu paling mudah diterbangkan. Ya. Walaupun Iya. di tempat yang sempit dengan orang yang sedikit itu mudah diterbangkan. Keren banget memang. Memang niat yang baik itu hasilnya juga baik ya. Yang penting orang-orangnya nekat dulu. Seperti mereka. Iya. Ya, dalam kurang 1 tahun itu bisa dibilang singkat banget lah untuk bisa viral dan booming. Apalagi mereka ini masih eksis sampai sekarang. Karena kan kalau kita berkaca dari kasus-kasus di Indonesia itu ada beberapa kasus yang dia viral, kemudian beberapa saat kemudian dia tenggelam. Iya. Tapi Sirah Bali Info ini bisa dikatakan sampai sekarang mereka terus berinovasi dan gebrakan-gebrakan lainnya itu tetap ada gitu. Nah, Netizen, Sirah Bali Info ini ada beberapa kegiatan juga di dalamnya, seperti podcast, terus juga ada cerita horor ya. Ya. Ada cerita horor juga, dan Sirah Bali Info ini sering banget ngadain yang namanya giveaway dan kompetisi sampai giveaway dan kompetisi sampai ada acara malam puncak virtual Festival Sirah Bali yang melibatkan beberapa influencer yang ada di Bali. Itu anniversary kalian ya? Ya, bisa dibilang gitu. Waktu itu kita bentuk ya anniversary dalam bentuk tapi kegiatan sosial. Jadi okay. malam puncak sebelum itu ada rangkaian rangkaian sosial. acara. Ya. Ini salah satu Pencetus ide kreator dari tercetusnya Sirah Bali Virtual Festival ini. Mungkin kawan saya Dwi nanti yang bakal jelasin untuk gimana sih sebenarnya awalnya kita buat konsep-konsep itu dan konten-konten yang ada di Sirah Bali itu kenapa bisa banyak seperti itu. Oh, ngomong-ngomong kita lupa nih satu hal nih. Kita belum kenalan. Oke. Boleh diperkenalkan di Sirah Bali Info biasanya ngapain aja? Oh ya. Kalau saya Wayan Aris Gumilang, mungkin teman-teman beberapa udah tahu. Karena saya bilang frontman lah di Sirah Bali, jadi leader juga bersama tim yang lain. Kalau kebiasaannya di Sirah Bali ya ngapain ya? Gak apa-apa ya. Jalan-jalan. Yes or no. Tapi ya meeting bareng teman-teman dan juga kita akrab untuk ketemu sapa sama teman-teman komunitas yang ada di Bali, juga keluh kesah, kita saling support dan kegiatan lain lah kita koordinir di Sirah Bali. Kalau misalnya saya sendiri emang posisi kalau di Sirah Bali sebagai leader dan produser. Oke. Kalau aku biasanya megang salah satu konten di Sirah Bali. Kita kan sekarang banyakan bergerak di Instagram. Nah, aku megang salah satu kontennya. Kemudian selain itu aku megang umpamanya ada yang mau endorse nih, itu masuknya di aku. Itu umpamanya administratornya gitu. Mbak Admin. Iya. Nanti kalau mau chat dia namanya Wiwi. Wiwi.
Wiwi ya, bukan. Bukan. Wiwi Hanya bukan. satu doang ya. Di sini Di ya. akhir aja Mimi. Cinta admin. Itu ya biasanya kesibukannya itu aja. Tapi ini juga ya, depan layar juga. Kadang-kadang sih. Soalnya ya Mektizen, jadi waktu kita lagi lihat Sirah Bali Info nih, tim kita menemukan si Mbak Admin ini lagi reaction. Ya kadang kita di depan layar gitu. Jadi semua emang kita ajarin dan Iya. kita explore lagi. Jadi di luar batas kemampuannya mereka punya itu. Karena Sirah Bali sendiri pun kalau kayak yang kakak bilang tadi kan, udah viral, kenapa bisa tetap eksis? Ya. Ya itu karena kita menganut sistem nggak pernah puas dengan apa yang udah kita dapat. Gitu. Pede aja pokoknya Pede ya. aja, gas Iya. aja. Gitu. Kalau kakaknya, Oh, kalau saya sini Dwi sebagai tukang semuanya. Tukang foto, tukang video, tukang ngedit. Tadi untuk event-event itu kebetulan kita untuk podcast itu ya karena basicnya kan di fotografi, videografi juga senang podcast ya. Dengan alat seadanya dulu kita coba dulu, kemudian ke horor. Kan tahulah majisnya Bali kayak gimana. Ya. Kita angkat juga horornya di sana. Kemudian kalau untuk giveaway ya karena ada support dari webcam lain yang teman-teman yang kayak gitu kita bisa kasih timbal balik lah seperti itu. Kalau untuk acara seperti event virtual itu Sirah Bali Virtual Festival itu kebetulan itu kan acara untuk ulang tahun kita, hari jadi yang pertama lah, hari jadi yang pertama. Rencananya ada rangkaian acara itu yang tadi dibilang kan ada kompetisi kita. Kebetulan saya suka foto, saya buat kompetisi foto, kemudian ada kompetisi lomba video. Kemudian karena tahun ini ogoh-ogoh kan nggak bisa di Bali, jadi kita biar bisa hype-nya dapat, masih tetap istilahnya orang-orang muda-mudi di Bali itu masih tetap bisa hype ogoh-ogohnya ada. Kita buat desain ogoh-ogoh, lomba desain. Tapi itu secara manual harus digambar. Iya. Jadi nggak boleh pakai alat. Iya. Jadi dia harus manual. Manual harus pulpen, mau diwarnain. Pensil. Kan biar dapat hype-nya. Ternyata dari sana kita juga banyak ternyata dapat peserta. Kemudian kita ngumpulin banjar-banjar itu turun-turunnya di Bali itu kita banyak dapat. Sebenarnya itu nyambung juga sama kalau kakaknya perhatiin ketika di awal kita buat lomba layang-layang virtual kan. Salah satu budaya di Bali yang kita buatkan eventnya, walaupun pada saat itu mendapat himbauan dilarang. Gitu. Sama halnya dengan ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh dilarang nih di Bali supaya tidak menimbulkan crowd atau keramaian. Tapi kita hadir di sini Sirah Bali memberikan wadah. Ketika himbauan itu datang dan seakan menyurutkan dari kegiatan tradisi yang kita punya. Nah, kita memberikan ide-ide nih beberapa dengan harapan sih juga kedepannya akan ada komunitas atau media, ada perusahaan ataupun dari pemerintah yang akan menyediakan lahan seperti itu. Dalam artian, kalaupun kita tidak boleh melakukan satu hal, setidaknya ada cara lain yang diberikan. Jadi nothing cuman himbauan tapi nggak ada gimana solusi untuk tetap mempertahankan hal itu. Nah, itulah yang kita buat. Dan mungkin kalau kakak tahu setelah lomba layang virtual kemarin kita buat bersama Sirah Bali Info dan juga Desoto, akhirnya STT pun sekelas STT itu banyak yang DM kita nanya gimana caranya buat, kita kasih tahu. Jadi tujuannya akan lebih luas lagi. Mereka punya wadahnya masing-masing. Kita mengawali, kita memberikan ide. Kalau menurut mereka bagus, kita serahkan ke mereka. Akhirnya virtual itu jalan sama juga dengan yang Bu jelasin tadi. Jadi intinya event yang kita buat itu tidak jauh dari tradisi yang ada di Bali. Itu yang membuat kenapa tagline di Sirah Bali Info itu Taksune Bali. Nah, kita ingin memperkenalkan, mempertahankan dan mengembangkan apa itu taksu yang ada di Bali, agar konotasi masyarakat yang di luar yang kurang paham tentang taksu nggak selalu tentang sejarah ataupun horor. Kalau orang berpikir taksu horor, magic ya itu kan. Padahal sebenarnya taksu itu adalah spirit. Ya, bagaimana spirit yang bisa kita gali dalam diri kita, spirit yang bisa kita gali bersama teman ataupun bersama alam seperti itu. Itulah yang membuat kita mengangkat tema Taksune Bali atau tagline Taksune Bali untuk Sirah Bali Info. Karena emang di Sirah Bali Info all about Bali. Kita bukan hanya dari berita, kita ada kuliner ciri khas Bali, kita ada objek wisata ciri khas Bali, dan apapun itu yang kalian cari tentang Bali itu ada di Sirah Bali Info. Kita membantu memperkenalkan lah. Benar. Istilahnya kita lahir di era pandemi kan semua sibuk masalah berita segala macam. Kita buat gerakan lah. Kalau kita bisa bangkitin itu otomatis orang melihat oh ini ada gerakan, oh ikut aja. Awalnya ikut aja, nanti mereka pun oh gimana caranya bisa bikin kayak gini ya. Oh mereka tanya kita
sirkulasinya kayak gitulah. Makanya banyak mulai event-event di Bali kan gitu, dari mulai dari gerakan itu kita buat event, mereka juga nantinya akan membuat event sendiri kan kayak gitu. Harapannya kayak gitu. Keren Kan lebih luas banget. Pantesan ya Sirah Bali Info itu dengan tagline-nya Taksune Bali itu Spirit of Bali. Nah, kita bisa lihat orang-orang di belakang layarnya aja nih sudah spiritnya sudah luar biasa nih, saya jadi ikut-ikutan masuk ya. Mulai panas kan saya. Kalau spiritnya nggak apa-apa. Oh, spiritnya. Benih-benihnya jangan sampai. Ya, luar biasa sekali loh spiritnya. Jadi mereka ini juga menularkan spirit ke masyarakat pada umumnya. Di tengah-tengah pandemi seperti yang kita ketahui, memang banyak dari kita stres ya. Kebanyakan stay at home, cuman di rumah aja, jarang bersosialisasi, terus interaksi juga sangat kurang. Biasanya kita di sekolah ketemu temen, kita cuman di rumah aja. Belum lagi di rumah kita ngapain sih? Paling kalau nggak main handphone, kita baca-baca berita isinya kasus. Kan justru drop. Ya, itulah yang bikin makin stres ya. Nah, kemudian hadirlah Sirah Bali Info dengan Spirit of Bali. Mereka juga memberikan spirit kepada masyarakat yang seperti dikatakan sama Kak Dwi tadi ya, masalah lomba ogoh-ogoh. Yang tadinya kita sempat semangat nih, lomba ogoh-ogoh di Bali itu kan memang salah satu kegiatan yang luar biasa ya. Sampai pariwisata itu benar-benar membludak pada waktu acara ogoh-ogoh itu ya. Kemudian karena pandemi ini memang tidak diperbolehkan ya. Nah, kemudian Sirah Bali Info ini membangun spirit dengan membuat lomba ogoh-ogoh tetap diadakan tapi secara virtual. Nah, ini kan jadi secara nggak langsung membangun spirit orang-orang yang tadinya sudah udah semangat nih bikin ogoh-ogoh semeriah mungkin, mungkin, tapi nggak bisa ditampilkan. Nah, ternyata ada cara lain dari Sirah Bali Info, yaitu dibikin secara virtual. Setidaknya itu dari lomba desain ogoh-ogoh itu tidak menghilangkan bahwa di bulan Maret adalah bulannya kita untuk merayakan atau membuat ogoh-ogoh seperti itu. Setidaknya walaupun di tahun ini hanya bisa desain, tapi kita juga di sana memberikan sebuah benefit bagi juara yang nanti keluar, yang kemarin dapat juara di lomba desain ogoh-ogoh. Di tahun depannya dia akan melakukan liputan khusus jika ogoh-ogoh itu terrealisasi, dikerjakan oleh mereka. Dan kita punya beberapa tokoh influencer ogoh-ogoh yang memang sangat pekat dengan dunia ogoh-ogoh, akan kita hadirkan langsung ke tempatnya mereka untuk membantu mereka dalam proses penggarapan ogoh-ogoh tersebut. Jadi itu salah satu nilai plus dan juga kebanggaan buat teman-teman STT ketika influencer-influencer dari ogoh-ogoh ini hadir ke sana. Tokoh-tokoh dari ogoh-ogoh ini hadir ke sana dan membantu mereka untuk menggarap karya yang sudah dibuat di lomba desain kemarin kayak gitu. Jadi selain benefit uang tunai dan piagam, mereka juga dapat benefit seperti itu. Itulah yang kita bangun untuk tetap menjaga semangat. Jadi ketika lomba desain ini berakhir, mereka nggak berpikir sudah stop sampai di sana. Tapi mereka akan berpikir, semoga tahun depan ogoh-ogoh boleh diarak lagi. Mereka sudah berpikir dengan konsep desain seperti ini, saya harus siapkan apa nih seperti itu. Apalagi nanti akan dihadiri oleh teman-teman dari Sirah Bali yang akan meliput dan juga dari tokoh-tokoh ogoh-ogoh yang sebagai juri kemarin. Itu akan menjadikan nilai plus buat mereka seperti itu. Itu ya ternyata kalau untuk menimbulkan spirit itu kolaborasi. Ya benar, kolaborasi itu penting banget. Sosialisasi tanpa sengaja mengedukasi. Sih, benar-benar. Keren banget emang. Nah, saya spirit loh. Bisa dilihat makin kesini makin spirit karena udah ke bawah spiritnya dari tim Sirah Bali Info. Nah, kemudian rahasianya dong, kenapa kalian sampai sekarang itu bisa se-memorable dan se-booming itu? Sampai sekarang tuh masih eksis loh, masih ada sering ngadain event-event virtual juga masih jalan, terus juga giveaway dan kompetisi yang menarik-menarik juga masih, dan yang paling memorable buat saya sendiri ya kalau dari Sirah Bali Info, kalau dari yang sudah saya analisis tentang Sirah Bali Info ini di media sosial, memang jarang bisa kita katakan ya dunia digital, ketika mereka menginformasikan sesuatu kemudian viral itu tidak banyak orang yang memviralkan sesuatu itu masih mengandung unsur kebudayaan. Nah, kebudayaan kemudian edukasi juga. Nah, tapi Sirah Bali Info ini mereka dapat semua itu. Jadi mereka memviralkan sesuatu, membangun spirit untuk masyarakat dan
tanpa sengaja mereka juga tetap mengeksiskan budaya ya. Dari tadi lomba layang-layang masih pakai baju adat budaya. Dan wow, bisa kita lihat antusias dari orang-orang di luar Bali juga sampai ikut ya. Nah, kasih tahu dong, mungkin ada rahasianya, mungkin kalian semedi atau apa? Karena itu memorable banget loh. Iya. Kalau dari kita sendiri sih sebenarnya simple aja ya. Jadi mungkin orang berpikir di kondisi pandemi bingung mau ngapain gitu. Nah, dari kebingunganmu itu akan membuat kamu tidak ngapa-ngapain. Gitu. Jadi mungkin banyak orang bilang ada istilah NATO ya, not action talk only. Gitu. Kita paling anti dengan hal seperti itu. Jadi lebih baik kita aksinya dulu berbicara kayak gitu. Jadi kita tunjukkan dulu berbicara. Intinya kalau kita pengen tetap berkarya di kondisi pandemi seperti sekarang, yang baik itu menghasilkan berupa itu money oriented atau berupa itu relasi dan segala macamnya. Intinya yang pertama pasti kita harus stay humble kepada siapapun, baik itu kepada netizen kita, baik itu kepada bahasanya mungkin fans kita, ataupun itu kepada haters kita harus tetap humble bisa dengan hal itu. Jadi itu yang akan memberikan kita mental sebenarnya. Yang kedua, saling support, jaga relasi dan saling support. Jadi jaga relasi itu bukan hanya dalam sisi satu project kita selesai, project itu kita selesai dengan beliau. Enggak. Relasi itu adalah bagaimana kita membuat relasi itu seperti teman, bukan partner. Itu yang selalu kita jaga, benar, seperti keluarga. Jadi itu sih note dari kita yang sampai sekarang mungkin orang banyak lihat kok Sira Bali bisa dalam waktu kurang dari setahun bisa kenal sama ini, kenal sama itu, sama ini. Influencer ya. Mungkin seperti itu. Bahkan ada yang bilang bahasanya Sira Bali pansos gini. Whatever, I don't care. Jadi Sira Bali itu cara kami seperti itu. Dan kami itu bukan, kalau misalnya orang bilang pansos, pada saat perlu saya bakal deketin dia. Tapi pada saat tidak perlu saya gak akan peduliin dia. Kalau kami enggak. Kalau kami di Sira Bali, kami lebih berusaha mengakrabkan diri sebagai teman. Jadi bukan untuk bisnis. Jadi bersama-sama gimana kita bangun sekarang ekonomi di Bali nih. Mungkin pemerintah sudah sibuk untuk mengurus kesehatan nih, karena pandemi kan. Kita nggak tahu nih sekarang kondisinya kayak apa. Karena kalau kita lihat secara kasat mata, itu ada dua hal yang akan jatuh di kondisi pandemi ini. Satu pasti kesehatan, yang kedua pasti ekonomi gitu. Nah, ketika pemerintah sudah berusaha fokus nih untuk menjaga kesehatan, untuk mengatur protokoler itu, saatnya kita ini bergerak juga untuk Bali gitu. Apa sih yang bisa kita lakukan? Jangan berpikir ketika kalian bukan siapa-siapa, tapi berpikir, waduh, saya nggak punya follower, saya nggak punya apa, saya bukan influencer, saya bukan artis, apa yang bisa saya lakukan? No, kita pun Sira Bali berawal dari orang-orang yang tidak dikenal oleh siapapun seperti itu. Tapi ketika kita mau berkarya, kita mau bergerak, kita mau berkolaborasi, seperti sekarang lah hasilnya. Itu yang selalu kita jaga. Jadi untuk bisa mempertahankan eksistensi Sira Bali, intinya berapapun jumlah follower Sira Bali, seberapapun tingkat kesuksesan Sira Bali, saya dan tim kita bersama-sama di Sira Bali akan selalu menjaga humble. Yang kedua, loyalitas kita kepada masyarakat dan kepada relasi-relasi kita yang pastinya. Dan juga yang ketiga, bagaimana kita bisa mensupport. Apa yang bisa kita support itu yang kita berikan. Seperti itu. Wah, luar biasa. Itu sih yang penting tetap jalan aja sih. Kita event itu kebanyakan kan orang itu takut bikin apa takut baru diangan-angan. Kita coba realisasi nanti keadaan di lapangnya kita revisi lagi. Yang penting terjadi dulu, mau pesertanya sedikit mau banyak. Yang penting terjadi dulu. Dari sana kan baru kita ada revisi, makanya tadi ada festival yang kedua, season 2-nya. Dari ini dulu udah tadi, oh kita kesalahannya di sini. Dari season 1 kemudian lahirlah season 2 yang lebih wow lagi. Benar. Jadi belajar dari kesalahan juga. Dan juga mungkin orang takut buat event karena modal ya. Betul. Kami bisa infokan di sini Sira Bali ketika mungkin udah banyak yang dengar. Kalau kalian juga masih belum percaya, kalian bisa tanya ke relasi-relasi kita. Kita berawal dari modal nol di Sira Bali untuk membuat event, modal nekat. Karena akhirnya kita berpikir apa? Ketika semua terdiam, nggak berani bergerak, dan kita berani bergerak, pasti akan ada support yang datang. Itu yang karena apa? Karena semua sponsor itu pasti butuh panggung. Iya nggak? Benar. Semua pasti butuh event nih. Tapi kalau sekarang nggak ada yang berani buat event, gimana promosinya kayak gitu kan? Nah itu yang kita ambil. Kita buat aja event, kita lempar aja dulu kita akan buat event,
dengan modal sekecil-kecilnya, toh kalau nanti tembus lebih dari yang kita lakukan, kita bisa mengemas, meng-create event ini menjadi lebih menarik lagi, seperti itu. Begitu ada kesempatan langsung. Benar ya. Hajar. Yang penting take action, not reaction. Kreator. Ibarat kata kalau istilahnya ada kebakaran kecil nih, ya kita banyak komen, oh ada kebakaran, siapa yang menyiram? Tapi nggak ada yang nyiram gitu loh. Nggak ada yang reaksi. Ya, reaction Kalau aja. sekarang kebakaran itu kan jarang ada yang menyiram ya. Ya. Banyak kan yang videoin. Videoin sekarang. Nggak mau actionnya, nggak mau. Kebanyakan orangnya di sana yang penting di action aja dulu. Nanti Ya, masalah yang lain kita bisa perbaiki dari sinilah. Kalau kita nggak melakukan kan kita nggak tahu yang mana yang salah, yang mana yang benar. Iya. Seperti di sana. Udah kayak ada momen nih kita mau melakukan sesuatu tapi kita nggak berani memulai, kan gimana ya? Benar-benar. Take action dulu. Iya. Take action dulu. Nanti aslinya belakangan. Belakangan. Wah, memang spiritnya luar biasa. Karena mungkin masih muda ya. Asik. Masih muda ya? Jiwa muda. Iya. Mactizen nih, untuk Mactizen yang belum tahu, jadi orang-orang di Sirah Bali Info ini adalah mereka yang memang salah satu dari beberapa orang yang terkena dampak yang kurang menguntungkan dari pandemi ya. Dirumahkan. Mungkin lebih halus. Ya, halusnya ditendang. Itu nggak halus Pak, mohon maaf. Bukan ya. Sorry. Ya, dirumahkan lah. Ya. Digantungin. Digantungin, Ya, di PHP-in. Digantungin, lama-lama ditinggalin gitu. Udah pengalaman kayaknya ya. Lama-lama nggak ada kabar. Udah biasa. Ghosting ya. Ghosting. Ya, dari teman-teman yang seperti itu kita sering ngumpul-ngumpul bareng, dan juga idenya itu kan tercetus ketika kita lihat di Maret ya. Iya, di Maret. Awal Maret ya. Di awal Maret lihat Pas. kok banyak banget berita tentang COVID-19, tapi kok nggak ada sih yang mau memberikan kayak berita support loh, dalam bentuk support. Di beritanya hanya apa ya, sorry to say, yang saya lihat ya, ini dari pendapat saya, banyak kan berita yang membuat kita bermindset, aduh serem banget, down terus gitu loh. Nggak ada berita yang membuat kita Semakin up. tertekan ya. Bener. Sudah di rumah. Bener, itu buat kita down, tapi nggak ada yang buat kita up nih. Ya. Contoh misalnya ketika pandemi muncul, COVID keluar, kita harus di rumah. Kenapa nggak ada yang mengeluarkan berita? Ada nih cara seru di rumah aja gitu misalnya. Kan ada salah satu masukan buat kita jadi ya, karena itu berpikir dari sana. Akhirnya kita iseng-iseng awalnya buat media. Sebenarnya event pertama kita bukan lomba layang-layang, lomba fotografi ogoh-ogoh. Ya, waktu itu lomba pertama, ketika itu ogoh-ogoh orang udah buat, tapi nggak boleh diarak. Di 2020 itu terjadi. Jadi orang udah buat ogoh-ogoh, tapi nggak boleh diarak. Pandemi. Waktu itu sempat ada crash antara STT dengan pemerintah, tapi akhirnya bisa ditanganin dan keputusannya tetap tidak boleh diarak. Nah, kita muncullah di sana sebagai pahlawan. Siangan. Sok-sokan membuat event. Nah, itu event pertama kita dengan tanpa modal. Dan dari sana kita akhirnya berani buat event selanjutnya. Karena apa? Ketika kita luncurin pamflet Sirah Bali, lomba fotografi ogoh-ogoh STT Sebali, pendaftaran gratis, tapi hadiahnya nggak tak liatin dulu, karena nggak tahu. Akhirnya di sana ternyata banyak yang mau support. Banyak rekan-rekan perusahaan yang ada di Bali, rekan-rekan media, rekan-rekan komunitas, bahkan influencer yang kita kenal waktu itu ada 1-2 orang support nih. Yuk kalian buat aja, garap aja itu gitu. Nanti kita bantu cari gini, kita bantu cari gitu. Akhirnya itu kita buat terrealisasi dan bisa memberikan hadiah waktu itu. Nah, dari sanalah akhirnya pola pikir kita semua itu terbentuk dan tercetus ide, why not kita buat media publikasi berbasic entertain. Nah, itulah sekarang Sirah Bali hadir sebagai salah satu media publikasi di Bali dengan basic entertain. Keren sekali. Berawal dari anak tongkrongan loh. Iya, tongkrongan. Anak kopi ada senja biasanya. Senja ya. Senja kopi galau. Berawal dari anak tongkrongan loh yang biasa. Jadi buat teman-teman mungkin ya yang udah kelamaan nongkrong, gibah, ayo dong bikin sesuatu nih. Nih ada, kita udah punya contohnya. Karena sebenarnya nongkrong tuh banyak dapat ide loh. Iya. Apalagi kan gak cuma 1-2 orang kalau nongkrong gitu ya. Nongkrong tuh pasti rame-rame gitu. Yang penting jangan dibuatin story aja. Wajib kayaknya. Di balik record. Karena memang kadang anak muda zaman sekarang itu mereka
ingin mencapai sesuatu, tapi seperti yang tadi dikatakan sama Pak Dwi ya, mereka takut karena tidak ada modal. Nah, selain modal juga mereka kadang juga takut nggak punya skill apa nih yang bisa aku buat untuk aku bisa mencapai sesuatu di usia aku yang sekarang ini. Nah, itulah Sirah Bali Info ini kalau kita bisa berkaca dari mereka yang awalnya anak tongkrongan, jadi nongkrong itu sebenarnya hal positif juga nggak selalu hal negatif. Ya, jadi kita ketemu sama semua hal teman-teman yang kita lakukan kalau dari pandangan saya sendiri itu positif dan negatifnya tergantung kita yang jalanin. Betul sekali. Itu sih. Ya, jadi dari kumpul terus 1, 2, 3, 4, 5, 6 kepala itu bisa memunculkan sebuah ide yang kita nggak tahu setahun kemudian, 2 tahun kemudian kalau misalkan itu booming, nah itu sebenarnya kita udah tinggal inovasiin aja karena kalian sudah punya modal itu, udah punya modal viral itu. Nah, jadi setelah viral itu terserah kalian mau inovasiinnya seperti apa. Memang keren banget. Tapi ngomong-ngomong nih, memang sudah ada background di dunia media atau enggak sama sekali? Mau yang jujur atau yang dibuat-buat? Kalau emang jujur kita di Sirah Bali Nothing Tulus, kita nggak ada yang punya background di media. Wow. Background kita rata-rata ini memang di administrasi. Kak Dwi memang di orang kreatif, kita bilang lah dari konten kreator, orang kreatif. Kalau saya sendiri emang di dunia marketing. Kalau dari pendidikan juga basic di marketing. Jadi kita gabungin skill-skill kita itu, kita gabungin untuk merintis sebuah media gitu. Skill nekat itu tadi ya? Iya, sama skill nekat. Karena dalam artinya ya gini aja Kak ya. Kita buat usaha apapun pasti ada yang namanya konten kreator. Betul. Untuk mempromosikan, ada namanya orang marketing. Untuk membranding, ada namanya administrator. Untuk yang urus administrasi di sana, ada namanya orang keuangan gitu. Sebenarnya kalau dari kami pribadi sih, kami bukannya nggak butuh ya. Kami bisa membuat tanpa ada orang media, tapi ada orang-orang yang punya basic untuk penggerak media itu. Nah, ketika basic ini udah jalan, media ini udah jadi, barulah kita mulai belajar satu persatu nih gimana. Kita pun banyak ya dapat di awal-awal dapat kendala juga, bahkan kesalahan yang kita buat karena kita nggak tahu dunia media kan. Contoh kayak dulu pernah ya kita pakai foto orang yang ada watermark, kita watermarkin lagi. Ditumpuk maksudnya. Iya, ditumpuk. Watermarknya dia hilang gitu. Secara aturan belum tahu. The power of copat. Iya benar, itu kan secara aturan kan salah. Cuma kan kita nggak tahu, akhirnya dikomplain tapi cuman kita nggak menutup kalau kita itu salah. Ya kita emang salah, sampai belajar kita dari situ ya. Iya, sampai yang bersangkutan minta kita harus buat story Sirah Bali minta maaf ini. Kita buat dan netizen kita paham, mereka ngerti. Karena mereka tahu, mereka yang ngikutin Sirah Bali tahu dari awal orang-orang yang ini kayak gimana kayak gitu. Jadi mereka paham dengan hal itu. Dan bahkan nggak menutup kemungkinan juga banyak konten di Sirah Bali yang datang dari netizen kita. Karena kadang ketika kita buat giveaway, ada sponsor masuk yang ngasih produk, kita jadikan giveaway. Kita giveaway-nya tuh paling nggak, yuk dong komentar konten apa yang menurut kalian bagus masuk ke Sirah Bali lagi. Jadi mereka yang ngasih ide-idenya. Karena kita tahu kita berawal dari anak tongkrongan yang ngeluarin ide satu-satu gitu. Nah, netizen itu juga pasti orang-orang yang anak muda yang suka nongkrong atau apalah itu. Benar. Mereka pasti punya idenya sendiri-sendiri gitu. Ketika mereka belum bisa merealisasikan itu, kita coba untuk realisasikan. Dan kita pasti berikan benefit untuk konten orang yang memberikan ide yang terbaik. Nanti kita undang juga untuk hadir di event yang dari idenya dia sendiri kayak gitu. Benar. Kayak kemarin kan kita juga ada kan kita ngadain giveaway yang munculin ide, terus adalah ngasih ide 1 hari kebaikan. Nah, pada saat itu kita undang mereka untuk menghadiri kegiatan kita tersebut. Jadi idenya membuka bagus. peluang ya. Itu bagus banget idenya, membuka peluang. Jadi dia kayak ide tuh kemarin waktu salah satu rangkaian Sirah Bali Virtual Festival kita masukin. Jadi kayak buat 1 hari kebaikan di mana ada kebaikan dalam bentuk untuk lingkungan, untuk manusia dan juga dalam bentuk ilmu seperti itu. Akhirnya kita kemas dalam konsep 1 hari kebaikan Sirah Bali. Pagi kita bersih-bersih pantai waktu itu di Sanur. Pantai Matahari Terbit. Kemudian siangnya kita berbagi nasi gratis, yang dimana nasi itu juga kita beli dari penjual nasi yang ada di Sanur. Jadi saling ini. Saling ya kan. Dan di malam harinya kita buatkan talk show dengan sistem protokoler. Sama akustikan. Di sana ada 3 influencer yang kita ajak. Jadi ada Bapak Kadek Soto, ada Kak Go Andi Semen Main, sama Pak Dek Ungget, owner dari Warung Pantantri. Nah itu yang kita undang untuk, karena mereka ini punya skillnya masing-masing. Beli Andi ini dia di brand baju tetap jalan.
itu inovasi. Gimana dia bisa tetap jalan di kondisi sekarang. Beli Kadek Soto ini bisa mengelola teman-temannya di sini. Dia bisa dari layang-layang, kemudian nelayan. Kemudian Padek Unggit dia punya warung, tapi tetap ramai dan penjualnya nggak pernah turun di kondisi pandemi. Nah itu yang kita undang untuk ngasih tahu gimana sih tips and trick mereka di kondisi pandemi ini. Seperti itu. Nah itu ya kegiatan yang kita buat, salah satu support untuk masyarakat yang kita buat. Nah yang ngasih ide itu kita undang juga ke sana. Jadi kita perkenalkan, beliaulah yang memberikan ide untuk Sirah Bali. Siapa tahu dengan kita perkenalkan di Sirah Bali, next ada perusahaan yang mencari dia sebagai content creator atau apa, kan jadi buka lapangan pekerjaan buat dia. Walaupun kita belum bisa memberikan lapangan pekerjaan, setidaknya kita membukakan jalan untuk dia. Itu sih konsep yang kita ambil kemarin. Jadi untuk netizen kita. Keren sekali ya, jadi semuanya berperan ya. Ya, benar banget. Kalau kita aja sih nggak bakal bisa gitu. Itulah interaksi teman-teman. Istilahnya banyak yang punya ide, banyak yang punya motor, tapi jalannya kan nggak ada nih. Jalannya nggak ada. Kita buatkan jalan, nanti mereka bisa jalan sendiri atau kita yang bantu juga di sana kayak. Iya, benar. Karena memang kita yakin ya banyak di luar sana itu anak-anak muda yang mereka juga punya visi misi untuk diri mereka sendiri ke depannya, tapi memang mereka entah mereka malu karena mungkin merasa tidak ada skill di situ atau tidak ada modal di situ. Benar. Ya, padahal segala sesuatu itu tidak harus diukur dengan skill dan modal ya. Yang penting tebar jala aja dulu. Dapat nggak dapat ikan ya pokoknya kalian udah tebar jala aja dulu. Nah, sekarang banyak ada yang akhirnya bermunculan beberapa media, teman-teman komunitas yang buat acara, bahkan yang sekarang lagi booming di Bali ada e-sport yang namanya game e-sport seperti itu. Nah, itu yang kita lihat lah, artian it's good gitu. Ya, dan jadi, kebanyakan anak muda ya. Benar, kebanyakan anak muda. Saya kalau udah tua bingung. Harus ngurus anak dari istri dulu Pak. Jadi jam nongkrong itu terbatas kan. Oh iya. Karena kita nongkrong ya. Ide gila itu hadir pada saat kita nongkrong. Banyak-banyakin nongkrongnya. Pada saat masih muda sebenarnya. Ide itu kita nggak kepikiran itu sebuah ide, padahal itu ide yang cemerlang seperti itu. Sering banget anak muda tuh kayak gitu. Jadi ngobrol gini, coba bisa kayak gini. Sebenarnya dari coba bisa itu sebenarnya itu ide loh. Yang mungkin dibutuhkan oleh perusahaan besar, tapi mereka nggak dengar karena mereka ngobrol itu di lingkup yang kecil gitu. Makanya kita bukakan seperti wawasan dalam artian jangan pernah takut ngungkapin ide yang kamu punya. Jangan pernah takut untuk ngelaksanain ide yang kamu punya. Karena walaupun kamu gagal di ide itu, setidaknya kamu akan memiliki kepuasan sendiri. Jadi pernah mencoba ide itu gitu. Keren sekali. Iya kan? Biar nggak ada di alam angan-angan aja ya. Karena mungkin orang lihat Sirah Bali itu sekarang booming ya, sukses itu. Mereka nggak lihat ada berapa ribuan ide yang gagal. Pernah kita proses-prosesnya ya. Ada tangisan, ada banyak. Berantem juga? Kalau berantem itu spesifik sih. Spesifik ya. Ya, tapi kadang kita ya memang berantem itu pasti ada. Bener. Cuman karena memang kita fokusnya seriusnya itu dikit, banyakan yang bercandaan gitu. Bercanda tapi pasti jalan. Daripada kita fokus tapi terus dipikirin tapi nggak pernah dijalanin gitu. Bener. Nah, kita lebih baik sistem kayak itu ya udah bercandaan santai, maka konsep kita santai seperti itu. Nah, bercandaan itu yang dibungkus dengan cara yang menarik ya. Karena netizen di luar sana juga banyak yang suka bercanda. Iya, benar banget. Karena bercanda itu lebih cepat viral daripada serius. Mungkin bagi-bagi info untuk Mektizen dan untuk kita, kira-kira kalau sekarang ini Sirah Bali lagi sibuk apa nih? Mungkin ada something cup, ada planning yang gebrakan baru yang lebih wow lagi yang akan direalisasi dalam waktu yang singkat. Ya. Nyanyi. Ya kita karena jadwalnya tahu dia. Karena aku sering lupa jadwal soalnya. Sebenarnya kita di Sirah Bali lagi ngadain lomba jurnalis, di mana itu terbuka untuk kalian semua yang lagi rebahan di rumah biar mendapatkan benefit sedikit dan membantu kita. Itu ada namanya lomba jurnalis, lomba nulis karya berita gitu boleh, dan video. Jadi kalian pemainnya suka video explore. Pemainnya kalian suka jalan-jalan nih, kalian bisa buatin story, buatin TikTok. Nah, kirim ke kita. Nanti kita nilai kita akan berikan sedikit, nggak sih sebenarnya banyak ya, sedikit
Yang penting membantu lah. Ya, membantu. Iya, benar. Kondisi pandemi sekarang. Support secara tidak langsung itu Iya, penting benar. sekali. Itu ada benefit money juga. Iya, Tenang aja benar. kok, tenang aja kok, namanya lomba pasti ada. Ya, yang penting Iya. coba aja dulu, Iya. kayak mereka coba-coba dulu viral. Pendaftarannya Kalau gratis udah loh. viral, Itu- ya. Ya, pendaftaran Itu salah satu Gratis? lagi nilai Iya. plus dari Gratis. Sira Bali. Jadi kalau kenapa netizen itu senang ngikutin eventnya Sira Bali? Karena dari awal sampai sekarang kita buat lomba nggak ada yang pernah berbayar. Iya. Semuanya lomba kita gratis itu. Kita Iya. tidak Jadi ada- mengerti ya? Iya benar. Mungkin bisa. Makanya pesertanya banyak. Karena niat kita juga akan membantu Iya, gitu. niatnya membantu, Iya, ternyata benar. banyak yang terbantu. Iya. Iya. Banyak yang terbantu. Mungkin bagi mereka yang kurang beruntung, belum beruntung lebih tepatnya ya, belum bisa mendapatkan hadiahnya, tapi setidaknya dengan mereka sudah pernah mencoba, itu pasti membangun spirit tadi ya, Benar. spirit untuk belajar lagi, Iya. menggali lagi, karena banget. memang sudah ada pengalaman mencoba walaupun gagal. Karena Sira Bali ini kalau kita lihat dari kesuksesan viralnya mereka, boomingnya mereka, dan kreatifnya mereka seperti apa, ternyata di belakang layar itu mereka juga mengalami beberapa hal yang tidak mengenakan. Benar banget. Tangisan. Dan itu wajar, itu pasti wajar. Iya, Itu benar. terjadi. Wajar. Itu Jadi wajar. kalau ketika orang bilang Sira Bali itu bisa instan dapat dalam kurang dari setahun itu bisa seperti sekarang, sebenarnya nggak instan. Iya. Cuman mie yang instan kak. Itu pun dibuat lagi kan. Jadi Simpan sendiri. ketika kita berhasil membuat satu event, kalian harus percaya ada puluhan event kita yang gagal kita Iya. simpan di belakang. Itu dari ratusan event bisa aja cuma 2 yang berhasil. Tapi karena mumpung kita masih muda, nggak ada kerjaan. Kondisi pandemi sekarang mau diam aja. Ya segitu-segitu aja kita. Karena prinsip yang harus kalian pegang adalah kalau kalian diam, udah pasti pilihannya kalian bakal gagal. Yap. Tapi Ya, kalau benar. kalian jalanin, pilihannya ada 2, gagal atau sukses. Jadi mau pilih yang mana? Diam atau jalanin? Mending jalanin. Kita masih punya 50% pilihan sukses. Kalau kita diam aja udah pasti 100% gagal. Iya, benar. Cocoknya jadi motivator. Iya. Motivator Sira Bali. Mungkin Sira Bali mau bikin program baru motivasi kan. Keren banget. Bisa hubungi Kak Aris. atau DM Sira Bali nanyain ke Aris. Tapi ya, ya bisa. emang rata-rata gitu sih. Iya. Jadi ya emang prinsip sama teman-teman kita kayak Iya. gitu. Jadi ya bisa tanya siapapun yang kita pernah ajak kolaps. Ya, benar. Kau yakin buat kayak gini? Ya yakinin aja dulu. Yakin aja dulu. Tapi nanti ya, tapi kita dalam artian ada gini juga sih, apa namanya tuh manajemen risiko juga. Iya, Kita benar. tahu batasan event kita ini yang bisa dengan sistem seperti ini berapa ngabisin. Kalau gagal gimana risikonya, kita harus ada itu dulu sih. Itu yang penting pertama. Jadi manajemen risiko dulu. Ketika kita buat event kayak gini, nah udah kayak sekarang nih, kenapa sih Bali bisa banyak buat event virtual gitu? Karena kalau event virtual enaknya itu kan kita nggak perlu sewa tempat. Iya. Itu satu. Ya nggak? Yap. Kita nggak perlu sewa tempat, kita hanya butuh beberapa alat dan modalnya itu nggak sebesar event yang kita buat secara offline seperti itu. Nah itu yang membuat kenapa banyak event virtual dari Sira Bali yang jalan. Karena kita coba, kita blast jalan, kita coba blast nggak jalan ya udah kita garap yang lain gitu. Nah itu yang sepantasnya menjadi nilai plus yang bisa dilirik oleh teman-teman yang lain seperti itu. Bahwa notabene event yang dibuat di Sira Bali ini kalau teman-teman ngeh sebenarnya itu event yang kita kolaborasikan antara event yang satu dan event yang lain. Jadi cuman gitu aja sih mainnya kita di Sira Bali. Tapi itu adalah salah satu bentuk kreativitas. Yap. Karena sama halnya dengan ketika kakak melukis. Ya, pelukis siapapun itu atau apapun itu bentuk konsepnya. Bernyanyi Bernyanyi. atau buat lagu. Notnya cuma segitu aja, nadanya cuma segitu aja. Tapi ketika kamu bisa mengemas itu dengan kreatif, menggabungkan nada-nada dengan konsep yang baru, itu akan menjadi sebuah lagu yang baru gitu. Padahal tangga nadanya cuma itu aja, do re mi fa sol la si do. Tapi Dari bisa dulu ada itu aja ya. ratusan ribu karya kan. Ya. Nah itu aja bisa kayak gitu. Kita bisa bedah itu juga kak. Jadi artinya ya kita emang bukan tipikal orang yang sering menerima pelatihan atau apa, tapi kita lebih tipikal orang yang sering meneliti pesaing kita gitu. Ya Sering benar. kepoin pesaing juga ya. Benar. Belajar Karena dari kita nggak kesalahan. menganggap mereka pesaing, kita menganggap mereka lah motivator kita gitu. Jadi lebih baik kita melihat, oh dia bisa sukses kayak gini, dia buat acara kayak gini, kita ada mikir mana anak, gimana nih acara kayak gini ya. Kayak gitu kita nemu bareng. Nah juga konsepnya itu nggak ada formal. Kita di Sira Bali. Makanya itu mungkin yang buat kita enak dekat sama ini, dekat sama itu. Selain itu sampai sekarang kita masih dalam status komunitas. Jadi kita bisa mensupport ini, mensupport itu.
pengajuan ke sini, pengajuan ke situ enak. Tuh. Keren sekali. Ngomong-ngomong sekarang di tim Sirah Bali Info ini ada berapa orang? Kita total ada 44,8 ribu. Wow. Itu angan-angan Pak. Nah, karena netizen follower Sirah Bali itu semua tim kita. Keren. Enggak. Kalau kita di tim inti kita ada 6 orang. 7 lah. Ya. Ya 7 orang gitu ya. 7 orang ya. Memang tidak bisa dikatakan gampang ya untuk 7 kepala itu dijadikan satu. Iya, karena memang banyak banget justru yang dari kemarin nanya, "Beli, siapa yang punya Sirah Bali?" gitu. Siapa memang? Jadi memang ditanya siapa yang punya Sirah Bali ya kalian semua gitu. Tapi kalau dicari dari segi internal siapa pemilik Sirah Bali ya kita semua karena kita komunitas. Kita nggak ada kepala karena kita yakin kalau kita masih dari sekarang sejak dini kita udah membedakan hal itu akan ada kecemburuan sosial. Karena penghasilan kita masih sama Kak gitu. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Dapatnya gede, bagi-baginya gede. Dapatnya kecil, bagi-baginya kecil. Kita masih gitu di Sirah Bali. Tapi karena senang bikin event, senang lihat orang senang gitu loh, senang lihat orang senang. Wow, mulia sekali karena ya. kita masih muda kan, Iya, jadi masih benar. suka kalau orang Bali bilang masih suka gerada geruduk, masih suka ya ngumpul-ngumpul gitu, masih ada dalam artian buat acara. Iya, ya. kita sering bikin event, lihat event, hadir di event kayak gitu. Seneng Kan jadinya kangen rasa-rasa yang dulu tuh bikin event tuh kayak gitu. Bermain-mainlah yang membuat sesuatu itu berguna ya. Iya, benar. kalau kita udah seneng jalanin biarpun gagal itu kan pasti udah ada tetap kepuasan nikmat sendiri aja. lah. Iya, benar. Kita belajar seiring berjalannya proses itu ya. Iya. Seperti yang bisa kita lihat ya tim Sirah Bali Info belakang layar oke, depan layar juga oke. Padahal saya yakin banget kalian pasti nggak ada kepikiran wah nanti saya bakalan jadi host nih, wah nanti saya bakalan jadi Jauh ya. yang reaction itu ya. Jauh. Kak adminnya pasti nggak ada kan kalian ada. sebelumnya bakalan terpikir untuk menjadi yang seperti itu. Ya itu tadi belajar sambil seiring berjalannya Iya, waktu ya. benar banget. Kalau Keren untuk event gede selanjutnya sih mungkin tetap acara Sirah Bali Virtual Festivalnya. Season tapi 2. Season tadi 2. yang sebelumnya kan hari jadi yang pertama. Nah, sekarang tapi rangkaiannya udah mulai jalan nih, mulai dari lomba jurnalistik, nanti lanjut mungkin ke konser virtual kayak gitu, konser budaya kayak gitu. Bahkan kemarin kita juga sempat salah satu rangkaiannya kita buat salah satu bentuk gerakan support UMKM dengan tema Sirah Bali, dengan tema UMKM Bali naik kelas. Nah itu yang kita buat salah satu gebrakan untuk kegiatan-kegiatan UMKM yang akan siap kami koordinir di Sirah Bali jika ada yang mengajukan untuk support UMKM. Kemarin udah ada 3 kegiatan yang kita buat, jadi dalam kurun waktu 2 bulan. Itu yang pertama ada Sirah Bali Kuliner Food Expo, itu dalam bentuk virtual untuk teman-teman yang punya usaha kuliner. Kemudian webinar UMKM Bali naik kelas sekaligus peresmian suatu gerakan UMKM Bali naik kelas. Itu bersama Ibu Lu Jelantik, salah satu perbankan dan juga satu perusahaan IT. Jadi kita minta support dari kalau misalnya belum ada yang mewadahi teman-teman UMKM ini, kita coba buatkan wadah gimana UMKM butuhnya apa? Modal. Kita cari perbankan, ada nggak yang bisa bantu UMKM nih kalau modal ini. Terus ketika pandemi kan banyak muncul UMKM baru nih. Mereka tanda kutip terpaksa harus jadi buka usaha karena nggak punya pekerjaan kayak gitu. Tapi mereka nggak tahu nih gimana cara masarin, cara apa. Nah kita minta salah satu perusahaan IT juga itu untuk mensupport gimana sih caranya pemasaran secara online buat teman-teman yang baru. Nah itu ya gerakan yang kita buat. Dan kemarin terakhir event yang kita buat untuk UMKM itu cukup ramai juga. Salah satu kelanjutan dari event layang-layang kemarin juga, yaitu UMKM Layang-Layang Expo 2021 kita buat secara offline. Kebetulan juga acara itu dibuka dan diresmikan langsung oleh Bapak Wakil Gubernur Bali. Wow, keren banget. Itu offline ya? Offline, tapi dengan sistem protokoler yang jelas. Karena kita bisa kan buat dalam artian sekarang ada izin untuk yang hybrid ya, offline dan online ya gitu. Nah, dalam artian kita kemarin buatnya sistemnya hybrid untuk pembelanjaannya orang bisa online bisa offline seperti itu. Jadi makanya itu kita izinnya bisa dapat keluar seperti itu. Ya kalau nggak percaya kita support UMKM, kalian bisa cobain tips bikin story UMKM kalian, tag Sirah Bali. Pasti di repost sama Sirah Bali. Karena kita sendiri punya teman, punya rekan kerja kayak gitu, bisnis juga kan gitu. Kita pengen nih ada yang dapat gratisan kan support endorse. Sekarang kan bayar, kita udah nggak dapat pendapatan, endorse lagi kan gitu. Kalau nggak percaya kalian boleh coba follow Sirah Bali, ntar bikin story aja tentang UMKM kalian. Nanti pasti di repost dari kita. Atau misalnya kalau mau dinaikin di feed, kita juga di Sirah Bali ada namanya sistem saling support.
Nah, jadi gimana tuh? Bisa dijelasin itu mungkin nggak teman-teman? buat teman-teman yang punya UMKM atau komunitas yang mau buat acara itu kalian mau dipublikasi di Sirah Bali itu bisa banget dengan cara mereka cukup ngajak teman-temannya atau komunitasnya itu follow Sirah Bali. Jadi bisa punya komunitas 20 orang isinya. 20 orang follow Sirah Bali, kita akan kasih free untuk paid promote di Sirah Bali untuk acara mereka. Di story Bahkan kalau dan mereka mau naikin company profile mereka atau profile dari komunitas mereka, kita akan naikin. Seperti itu. Itu salah satu sistem kegiatan CSR yang kami buat untuk mensupport UMKM di tahun 2021 ini. Gitu. Kan buat teman-teman netizen semuanya yang di rumah ya, yang mungkin mau baru mencoba atau sedang membuat UMKM kecil, usaha kecil-kecilan baik itu di rumah atau dari online. Nah, kadang kan kita bingung ya, udah takut duluan gitu. Nih gimana masarinnya? Karena memang nggak ada basic di dunia marketing itu ya. Karena yang seperti tadi Kak Aris bilang ya, ide itu muncul ketika pandemi untuk usaha. Nah, kalian bisa langsung follow Instagramnya Sirah Bali Info dan tanya aja sama kakak adminnya. Kalau masih kurang jelas tadi kalian bisa tanya gimana Kak untuk paid promote-nya. Jadi kalau ini tuh sebenarnya administrator. Kalau admin kita sebenarnya kita sembunyiin. Makanya nggak tak ajak ke sini. Oh, nggak ada. Berarti nggak ada di luar dari mereka bertiga. Iya, tapi bisa aja saya. Bisa aja ini. Karena banyak banget. Sebenarnya Sirah Bali adminnya siapa? Sirah Bali adminnya siapa itu? Kita. Nah, biarlah itu menjadi sebuah pertanyaan bagi para netizen. Ini ya misterius ya. Ya, biar terus ngikutin Sirah Bali. Takutnya kalau udah tahu adminnya siapa ntar di unfollow. Adminnya ini udah males. Tenang, adminnya masih muda-muda kok. Jadi kalian ajakin untuk mereka bercanda juga masih oke ya. Kita jadi, juga sering ngadain kalau misalnya kalian mau. Jadi kegiatan kayak ngumpul bareng gitu, kita sambil meet up, sambil tanya jawab tentang keseharian atau tentang sistem atau seperti apa, itu kita juga bisa. Nanti bisa langsung aja DM atau WA ke WA adminnya Sirah Bali. Nanti kita bisa sharing-sharing di sana. Keren banget nih. Jadi kalian nih yang awalnya dari tongkrongan jadi temen, sekarang udah kayak keluarga ya. Iya, udah kayak keluarga. Gimana harapan kalian ke depannya? Karena kan kalian ini bisa dikatakan dari nol ya, dengan Sirah Bali Info sampai bisa seperti ini. Satu-satu ya? Ya, satu-satu boleh. Kalau dari kita sih kan pasti untuk perkembangan zaman itu pasti banyak yang bikin media juga. Cuman kita mungkin udah ketemu jiwa kita sendiri. Itu udah ada Taksune Bali. Dari sana kita walaupun bikin event ini untuk berkelanjutan untuk budaya dan warisan budaya di Bali lah kayak gitu, tentang adat istiadatnya. Kita bikin lomba fotonya pun temanya Taksu Bali kayak gitu. Di tengah pandemi kayak gimana orang-orang bertahan hidup di tengah pandemi. Bikin video pun yang memperkenalkan tentang Bali, lomba videonya. Tentang ogoh-ogoh pun itu kayak desain. Tetap kita bangkitkan tentang budaya dan adat Bali. Dari sana sendiri pasti orang-orang pasti mengenal, oh ini Sirah Bali gitu. Kalau event yang kita bikin itu pasti udah kenal sendiri. Itu harapan kedepannya mungkin kita ingin cakup untuk yang lebih luas nih. Kalau bisa sampai keluar Bali kayak gitu. Untuk orang-orang, kan banyak nih orang-orang Bali yang di luar Bali, cuman kadang-kadang jauh nih jarak budayanya kayak gitu, bisa ikut event sini kayak gitu. Mungkin itu sih kalau dari saya sendiri. Kalau dari saya, harapan saya ke depannya, kita dari tim Sirah Bali bisa memberikan energi positif nih untuk netizen kita, semeton kita di Sirah Bali gitu ya. Netizen. Asik, semeton. Netizen. Iya, dan kita bisa memberikan informasi, edukasi yang lebih baik lagi untuk semeton Sirah Bali. Wah, keren. Ya. Gimana? Oke, kalau dari saya sendiri, ya semoga sih inspirasi yang Sirah Bali yang kami buat sama-sama ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua, dan harapan kami ke depannya akan mulai banyak keluar nih lagi anak-anak muda yang memiliki kreativitas yang bisa mengembangkan kreativitasnya itu sendiri sehingga bisa berguna untuk masyarakat dan dirinya sendiri seperti itu. Jadi kami hanya sebagian kecil contoh dari bagaimana orang-orang yang mau mengembangkan kreativitasnya itu. Masih banyak di luar perusahaan yang lebih besar dan komunitas-komunitas yang jauh lebih besar yang memang bermula dari modal nol, hanya bermodalkan semangat dan juga mau melaksanakan kreativitasnya itu. Nah, harapan kami ke depannya di Bali terutamanya akan lebih banyak lagi bermunculan lagi teman-teman kreatif yang bisa mengolah
jiwa kreatif itu menjadi suatu karya atau suatu hal yang bisa dinikmati oleh banyak orang dan berguna untuk seluruh masyarakat. Terima kasih banget untuk Kak Haris, untuk Kak Wiwi, dan untuk Kak Dwi ya. Semoga kedepannya juga Sirah Bali semakin eksis dan lebih eksis. Sekarang udah eksis, lebih eksis lagi. Terus dipertahankan, menspiritkan masyarakat di luar sana. Terus juga semangat untuk planning kedepannya yang entah sedang dibuat atau yang akan dibuat dalam waktu dekat. Dan Mektizen, terima kasih. Seru banget ya, kita sudah mendekam tim Sirah Bali Info. Mungkin kedepannya kita bisa kolaborasi pasti. Kita kan bisa kolaborasi kemarin kan. Jangan lupa untuk saksikan terus program-program lainnya hanya di Mek TV, Magnificently Inspiring. Thank you, dadah.